Udah cantik-cantik tidak sekarang? Udah pada siap mandi tidak? Sudah ya, karena kita akan mendengarkan lagu-lagu sekolah minggu kita. Nah, adik-adik sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Semua tutup mata. Mari kita bernyanyi. Mari masuk. Berbahagia. Lagu kita saat ini kita akan menyanyikan Aku Bahagia. Semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia.
boleh dikumpulkan kepada orang tua kita, dan orang tua kita nanti memberikan kepada teacher atau kepada Pak Pendeta atau kepada guru-guru sekolah minggu ya. Terima kasih. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua tutup mata. Kita akan menyanyikan lagu ini, Bapa Sentuh Hatiku. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini. Kau sertai kami Tuhan dengan penuh kasih sayang. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, serta keselamatan. Tuhan yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan anak-anak kami. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan menolong mereka agar mereka mampu mendengarkan, melakukan firman-Mu dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami, agar kami di hadapan-Mu layak. Kami berdoa serta bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ibu berharap pagi ini semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan bergembira. Baiklah, kita membuka Alkitab kita. Kita mau belajar dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kisah Para Rasul yang kelima, ayat 1 sampai 11. Ini ayatnya cukup panjang ya. Ibu harap anak-anak mengikuti, mendengar, menyimak agar nanti memahami apa isi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan membaca
Kamu simak di rumah dan kamu ikuti. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahun sebagai dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, tadi kamu sudah mendengar Ibu membacakan perikopnya Ananias dan Safira. Mereka ini adalah pasangan suami istri. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau sampaikan bahwa tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jujur lebih baik. Ya, jujur lebih baik. Jadi pagi hari ini kita akan berbicara tentang kejujuran. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang Ananias dan Safira. Nah, siapakah mereka ini? Mereka adalah sepasang suami istri. Tetapi mereka tidak memiliki sifat jujur. Mereka berbohong. Hal itu bisa kamu baca di ayat 2 tadi. Kita ulangi baca ayat 2 ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawanya dan diletakkannya ke depan kaki rasul-rasul. Jadi penjualan tanah itu dibagi duanya. Sebagian diambilnya dan sebagian lagi dibawanya. Berarti dia sudah bersikap tidak jujur. Dan di ayat 3 juga dikatakan ayat 3 di situ, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya, di sini Ananias sudah bersikap tidak jujur. Begitu juga istrinya Safira mengetahui apa yang dilakukan oleh Ananias, tetapi mereka seperti sepakat. Mereka sama-sama berbohong seperti itu. Jadi Ananias dan Safira mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan itu Maha tahu. Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Sekecil apapun kita berbohong, sekecil apapun dusta yang kita lakukan, Tuhan Maha tahu. Nah, kembali ke ayat tadi,
Setelah mereka berbohong, ada akibatnya. Akibatnya apa? Apa akibat yang diterima oleh Ananias? Nah, di ayat 5 anak-anak bisa temukan. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Berarti Ananias mati. Ya? Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Itu, jadi hati-hati. Ketika kita berbohong, tidak jujur, ada hal yang harus kita tanggung. Bahkan seperti Ananias tadi, dia mengalami kematian. Nah, apa yang dialami istrinya? Kita baca ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Nah, berarti mereka sama-sama mati. Ananias dan Safira, mereka sama-sama mati. Karena apa? Mereka sudah berbohong. Mereka tidak jujur. Jadi ada akibat yang mereka tanggung. Ya. Ibu juga mau sampaikan bahwa di dalam Alkitab ini ada 2 cerita tentang Ananias. Tadi yang pertama Ananias dan Safira yang tidak jujur. Ada satu lagi tentang cerita Ananias yang baik hati. Kamu bisa buka di Alkitab kamu. Kita sama-sama buka dia di kitab Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Rasul 22 ayat 12. Di situ ada seorang bernama Ananias. Dia seorang yang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik. Nah, jadi Ananias yang satu lagi orangnya saleh dan orangnya baik. Jadi nanti mungkin suatu hari kamu mendengar khotbah atau cerita tentang Ananias, kamu tekankan dalam hati kamu bahwa ada 2 cerita tokoh Ananias di dalam Alkitab. Satu yang baik hati, yang saleh, yang satunya lagi adalah orang yang mau berbohong. Nah, setelah sampai di situ, Ibu mau sampaikan satu cerita ya tentang kejujuran. Ada seorang anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu ini rajin dia ke sekolah minggu. Setiap pagi dia berangkat dari rumah. Ketika dia berangkat, dia meminta uang persembahan kepada ibunya. Ma, saya mau sekolah minggu, berikan saya uang persembahan. Ibunya memberikan 5.000. Ini nak ya, nanti kasih uang persembahanmu. Sesampainya di gereja, sebelum masuk sekolah minggu ibadah, di lingkungan gereja ada banyak jualan. Ada yang jual pisang goreng, ada yang jual es. Maka si anak tadi hatinya itu tergerak. Aku pengen jajan. Maka uang yang tadi untuk persembahan 5.000 itu dijajankannya 2.000 rupiah. Dia berpikir nanti 3.000 menjadi persembahanku, 2.000 kujajankan. Nah, di sini Ibu mau sampaikan, apakah si anak tadi jujur? Ayo, apakah si anak tadi jujur? Iya, anak tadi sudah tidak jujur. Dia sudah berbohong. Dia sudah tidak menyampaikan persembahannya utuh kepada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik juga pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin di sekolah, meminjam pena temannya, tidak dikembalikan, dan berpikir, biarlah penanya untuk saya. Padahal tadi dia sudah ditolong. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh sikap yang tidak jujur. Ya. Jadi, penekanannya di sini adalah jujur itu lebih baik. Jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada orang tua, terlebih jujurlah kepada Tuhan. Kalau kita berbohong, baiklah kita untuk mengakui kebohongan kita itu. Karena apa? Tuhan itu Maha tahu. Dia melihat isi hati kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Sekalipun kita mengatakan tidak, padahal kita sudah melakukan suatu ketidakjujuran, Tuhan Maha tahu. Dan Tuhan
melihat apa yang kita perbuat. Setiap kejujuran yang kita buat, Tuhan juga akan perhitungkan. Tuhan akan lihat, oh itu si anak orangnya jujur. Maka Tuhan nanti akan memberikan berkat kepada kita. Di sekolah kita akan menjadi pintar. Di sekolah kita akan disenangi oleh teman-teman. Orang tua kita juga akan sayang kepada kita. Guru-guru sekolah minggu juga akan menyayangi kita. Jika kita menjadi anak yang jujur, jika kita menjadi anak yang baik. Jadi ibu berharap melalui pelajaran ini anak-anak bisa menjadi anak yang jujur. Ya, jangan berbohong, terlebih kepada Tuhan, kepada orang tua dan kepada saudara. Seperti dari lagu kita, bohong-bohong itu dosa. Ya, jadi lebih baik kita bersikap jujur, berkata jujur agar Tuhan memberkati hidup kita, agar kita kelak menjadi anak yang baik, anak yang berhasil, dan anak yang berguna di depan Tuhan, terlebih juga berguna di depan orang tua kita. Nah, adik-adik, sampai di sana pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu berharap kamu bisa melakukannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah menyapa kami dengan penuh kasih sayang dan sukacita. Engkau telah mengajari kami Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami bersikap jujur, agar kami mampu melakukan itu di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, sesama kami dan teman-teman. Tolong Tuhan, kuatkan Roh Kudus-Mu, berikan Roh Kudus-Mu kepada anak-anak kami, agar mereka mampu menjadi anak-anak yang jujur, bersikap jujur di hadapan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan akan setiap dosa-dosa kami, agar kami di hadapan-Mu layak. Kami berdoa serta bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa Bapa kami, dan nanti di akhirnya kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat